promosi pendidikan, di mana Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Artinya, kita diminta memilih apakah sekolah menengah, yaitu sekolah dengan rentang usia 14 hingga 18 tahun, sebaiknya menggunakan model pendidikan klasik yang berpusat pada guru, berbasis pada buku teks, dan menekankan hafalan serta struktur yang ketat. Atau model pendidikan progresif yang berpusat pada siswa, berbasis proyek, hingga diskusi dan pengalaman yang nyata. Di sini, tim afirmasi jelas berpandangan bahwa model klasik lebih baik. Namun sebaliknya, tim oposisi kami menolak mosi ini dengan pantang. Mengapa demikian? Karena kami percaya bahwa model pendidikan progresif ini jauh lebih relevan, lebih adaptif, serta lebih mempersiapkan siswa menghadapi dunia nyata, sehingga dibandingkan dengan model klasik yang tidak bisa menantang kehidupan global. Sehingga di sini izinkan saya menyampaikan 3 argumentasi. Dengan argumentasi pertama, yakni adalah pendidikan klasik tidak relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Mengapa demikian? Karena dunia hari ini menuntut kreativitas kolaborasi, kemampuan berpikir kritis, hingga literasi digital yang sangat meningkat. Model klasik hanya fokus pada hafalan, pembelajaran terpisah antara mata pelajaran, hingga tidak memadai untuk kesetaraan siswa yang berada di abad ke-21. Sebaliknya, model progresif inilah melatih semua siswa untuk berpikir kritis hingga lintas bidang dan memecahkan semua masalah nyata. Misalnya dalam proyek tentang perubahan iklim yang melibatkan sains ekonomi hingga kebijakan sosial. Dengan ini, izinkan saya menyampaikan argumentasi yang kedua, yakni adalah pendidikan klasik menghambat kemandirian siswa. Mengapa demikian? Karena menurut pendapat saya, dalam model klasik, guru menjadi pusat penuh dan siswa pasif sebagai penerima informasi saja. Padahal remaja dengan usia rentang 14 hingga 18 tahun ini justru lebih perlu membangun identitas kemandirian hingga kemampuan untuk berpikir kritis lebih lanjut. Model progresif inilah memberi ruang diskusi, eksperimen, dan proyek yang nyata, sehingga siswa belajar mengambil keputusan dan bertanggung jawab penuh atas hidupnya. Dengan itu, izinkan saya untuk menyampaikan argumentasi yang terakhir, yakni yang ketiga, adalah pendidikan progresif lebih memotivasi semua siswa Indonesia. Karena sistem klasik sering terasa kaku dan membosankan, membuat siswa belajar demi nilai, bukan karena ingin tahu, sehingga itulah dapat kita tunjangi. Dengan itu kita harus memilih pendidikan yang progresif, justru mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Contohnya adalah menghitung biaya produksi dalam simulasi bisnis kecil jauh lebih menarik dibandingkan mengejarkan soal abstrak di dalam soal buku-buku. Dengan demikian, jelas bahwa pendidikan klasik mungkin membangun hafalan semua siswa Indonesia, tetapi gagal menyalahkan siswa menghadapi tantangan global yang saat ini sedang pesat-pesatnya. Pendidikan progresiflah yang lebih relevan, adaptif, dan mampu mempersiapkan generasi muda untuk masa depan Indonesia emas